Kalau kita membaca kitab, kalau membaca salawat sekali aja balasannya seini. Kalau membaca salawat utamanya kayak ini, itu bujurkah? Bujur sudah. Tapi yang kita dapat apa yang kita inginkan itu aja. Yang bagusnya kita bersalawat itu karena mengharap rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Yang lain tuh bonus dapat seorang ya. Tapi kalau kita bersalawat ya hendak supaya hajat kabul, cepat kabul. Dikabulkan oleh Allah, cepat kabul. Tapi di dunia 70, di akhirat 30. Man shalla alai, syaratnya man shalla alai dalam kitab Tanqihul Qaul fi Hadisil Maqbul dalam bab salawat. Man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata, man shalla alayya mi'atan fi kulli yaumin qadallahu hajatahu lahu sab'ina fil akhirah wa isrina fid dunya. Siapa yang bersalawat setiap hari, kata Rasulullah, 100 kali kepadaku, Allah akan memberikan baginya menunaikan hajatnya 70 di akhirat, 30 di dunia. Itu 100 hari. Tapi kita berniat hendak itu diberi itu. Tapi kalau kita berniat kepada Allah langsung hendak rahmatnya Allah, ujar Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat 10 kali, Allah mencurahkan rahmat 10 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah 100 kali mencurahkan rahmat. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, Allah 1000 kali mencurahkan rahmat. Jadi rahmat Allah yang dicari, yang lainnya tuh umpat seorang. Jadi dibalik, jangan lagi niatnya ke sini, Allahnya di belakang, Allahnya dahulukan. Kemana aja bersalawat? Itu niatnya. Jadi kenapa kita bersalawat? Karena kita mensyukuri nikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi senangkan hati kita dengan salawat. Karena menyenangkan hati kita dengan salawat, insya Allah Allah kabulkan hajat kita, senang hati. Di dalam riwayat lagi disebutkan qala ba'du sufiyah, ini keutamaan salawat bagi orang yang berdosa, apalagi orang yang taat kepada Allah, supaya kita kada putus asa dari rahmatnya Allah. Qala ba'du sufiyah, berkata sebahagian ulama tasawuf, belajar tasawuf, nah tasawuf 2, ilmu hati. Tasawuf amali itu cara beramal supaya ingatlah Allah. Ada tasawuf nazari, bagaimana cara memandang sesuatu itu kembali kepada Allah, fana kepada Allah. Tasawuf amali itu tarekat, tasawuf nazari itu ma'rifat. Bagi dua. Berkata sebahagian ulama sufi, ulama tasawuf, kana lijarun musrifun ala nafsi. Kana simpil madhi, dahulu sudah terjadi. Dahulu aku memiliki jarun, memiliki tetangga musrifun yang kelakuannya itu terlalu. Artinya tuh kada berim lagi nih. Tetangga yang terlalu ala nafsihi, kada berim lagi. Jangankan mikirkan orang, mikirkan ia aja kada tak urusi lagi, terlalu gawiannya. La yu'rafu yaumahu min amsihi min ta'ammuqihi fi sakar. Tidak diketahui daripada setiap harinya sampai sorenya, melainkan yaitu gawiannya ta'ammuk. Lain bahasa kampung amuk ya. Ta'amuk min sakar, selainnya senantiasa jerunjung, amuk, kuriak, gawiannya pisakar, mabuk aja gawian hari-hari. Terkenal. Jadi orang mabuk itu apa? Terlalu kepada orang lain, keluarga, supan, terlalu kepada diri, kada tak urusi diri lagi. Ada besi tetangga kayak itu dahulu. Wa kuntu a'zuhu falam yaqbal atau falam yuqbal. Aku menasihatinya
namun ia kada mengabulkan, kada peduli. Ampi sudah sadang, sudah umur 40 sadang sudah. Nah, karena bila sebelum umur 40 itu kesehatan kita itu jadi tuan rumah, sakit penyakit itu tamu. Maksudnya jirang ngasih dering. Umur 40 ke bawah itu jirang dering. Yang umum nih, yang umum. Umur 40 tahun, sebelum 40 tahun kesehatan kita itu jadi tuan rumah pada kita, penyakit itu jadi tamu. Tetapi bila 40 tahun ke atas sudah, apalagi 50 tahun ke atas sudah paling penyakit tuan rumah, sehat itu tamu, ngalih mencari sehat. Agdering ya. Kada kawa karena hujan sedikit wahid. Kenapa? Umur sudah sedang, udah. Dinasihati karena masih kayak apa lagi? Dia nasi kada sehat, kada masih kada kawa lagi. Dan aku sudah menasihati Jasidin karena memang tugas ulama tu nasihati aja. Dengan situ kada kawa memaksa-maksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Lasta 'alaihim fadzakir. Fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatan padahi. Innama anta mudzakir, innama itu huruf nasar. Bahasa hanya saja berarti batas. Kada boleh lebih pada itu. Innama anta mudzakir, hanya saja tugas engkau memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Shad batamusin. Apa aja bacaannya. Nah, tebal kada, tipis kada. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Dulu kami kada berikan dengan situ, pilih dengan situ tambung. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ada juga bacaannya Allahumma yassir li hisabay yassir. Ya Allah, ringankan hisab ulun. Berhisab masih itu. Tapi Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan dalam keridhaan Engkau tanpa berhisab. Nah, doanya. Jadi tugasnya memadahi. Kada dia tugas lasta alaihim bimusaytir. Kada boleh engkau memaksa, melewati batas bila maksa orang. Sembahyang, kada mau, iya sudah. Nah, kenapa? Kada dia batasnya menagur, menasihati. Wa amartu bi taubati falam yaqbal, dan aku menasihati kada nerima, ku suruh bertaubat kada nerima juga. Kenapa? Iya sudah terlalu tadi. Ini pelajaran. Falamma mata ra'aitu, manakala ia meninggal dunia, aku melihat fi manam, di dalam tidurku. Tidur orang yang berwudu itu benar. Tidur orang yang tanpa wudu maka rohnya berjalan sekitarnya aja. Kada kemana-mana. Maka guringnya bunga tidur bilang. Kada benar. Tapi orang berwudu sebelumnya dalam keadaan kada batal wudunya, berzikir ya, dengan zikir hati kah, dengan zikir nafas kah, dengan apakah, berzikir sampai terguring, rohnya itu bisa kemana-mana dan bisa ke kemana-mana. Tapi kada meninggal karena ya ada 4 kan, yang mana kang keluar tuh yang mana, yang keluar tuh sukma namanya, bisa kembali itu. Nah, yang berdiam bangun keluar sabaratan innalillah namanya, ini orangnya guring tetapi hidup aja, tapi ya kemana, bisa kemana-mana. Nah, itu orang berwudu kelebihannya. Dan aku berjumpa di dalam mimpiku wa huwa fi arfa'i maqamin wa alaihi hillatu hudara'a min hilalil jannah wa min hilalil jannah libasul i'zar wal ikram. Tetapinya aku melihat di dalam mimpiku ia mendapatkan maqam martabat yang tinggi, memakai daripada perhiasan serba hijau dan juga memakai pakaian daripada sutra surga.
pakaian sebagai pakaian libasul izar wa iram sebagai pakaian kemegahan dan kemuliaan, berbalik dari faktanya. Jadi kita sangat baik kayak apa kalau orang kada tahu orang kayak apa. Nih orangnya kada kelihatan baik, mabuk aja hari pada kada. Ternyata mendapat makam yang mulia. Nah, fakultu lahu, kutanya dia bima nilta hadhil martabata al azimata, bima dengan sebab apa, kayak apa sebabnya nilta hadhil martabah, sampai mencapai engkau ini martabat kedudukan yang agung yang mulia. Napa kisahnya? Maka ini gawian di dunia mabuk hari-hari siang malam, dinasihati kada ada anu suruh taubat kada heran, ternyata martabatnya tinggi. Lalu ia menjawab, ujarnya menjawab, qala hadartu qala hadartu yawman majlisal zikri, pada suatu ketika aku hadir di suatu hari, yauman tu kada tentu harinya, nah kada alif lam, hadir aku pada suatu hari akan majlis zikir, majlis salawat yang kayak ini. Fasami'tu alima yaqul, aku mendengar orang alim penceramah, mubelih yang bagus, mubelih. Aku mendengar orang yang menyampaikan dakwah, mubelih bagus. Penceramah itu semadehi aja bisa kada makai, madehi aja bisa tapi kada makai. Nah, tapi kalau mubelih menyampaikan. Aku hadir suatu majlis zikir, majlis salawat, kemudian aku mendengar ulama, mendengar daripada guru tadi mengata, ujarnya membaca hadis. Di dalam hadis itu dia mengata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, ia angkat suaranya. Nah, jangan pamalar. Ia angkat suaranya lalakian lain bibinian. Ia angkat suaranya, kenapa suara ama angkat orang gairah itu kayak itu. Jangan gua kada gairah, bebaya narimot napa? Itu kada gairah. Nampakah dipikirkan orang bersalawat, memikirkan nampaknya pikirkan. Bila tujuan kamu salawat, salawat saja pikirkan. Karena bila ampian hanya berpikir yang lain pulang. Kenapa? Tujuannya salawat. Berarti yang dipikirkan salawat. Bila tujuannya kamu zikir, pikirannya pelajaran. Bila pikiran kalian berarti lain tujuan. Nah, dia angkat siapa yang membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, dia angkat suaranya, wajabat lahul jannah, Allah janjikan baginya kenikmatan surga. Itu bukan berarti kaina bisa di dunia. Bila surga itu andaknya di hati. Mun ke akhirat wah mana di hati ini contohnya dahulu. Sama mati itu sudah ada contohnya, bila guring itu mati ngarannya, bila bangun hidup tuh. Itu contohnya udah. Surga itu andaknya di hati, kada jauh-jauh dari surga. Bila hati senang, bersyukur, kada gunda apa hati senang, bersyukur, berarti surga itu. Bila hati pusang, nah, hati pusang, dengki, kada katuju, nang itu, yang itu adalah neraka. Coba kisah surga nyaman-nyaman lo kok. Coba kisah neraka nggak sakit-sakit lo kok. Nah, yang nyaman tuh di hati, yang sakit di hati. Bila nyaman surga, bila sakit hati neraka. Ya udah. Yang kaina tuh kada kau dikisah. Ma'ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Kada suah dikisah, kada kawa dikisahkan, kada suah didengar oleh telinga kisahnya, kada pernah dilihat oleh mata dan kada pernah terlintas di hati. Kayak ini surga, kada pernah. Tapi yang pernah terlintas di hati, yang suah dirasa, itu ada di hati. Melihat itu senang, itu surga tuh. Berarti kalau dilihat surga tuh. Kenapa hati senang? Tapi surganya surga yang di dunia. Nah, contohnya sudah ada di dunia. Nah, kemudian apa lagi? Summa rafa'al alim sautahu, kemudian ujar ulama tadi, siapa yang membaca salawat atas Nabi kemudian ia angkat suaranya, maka wajib baginya, maka Allah menjanjikan baginya tadi siapa man shalla alaihi, siapa besar ke aku sekali Allah berrahmat 10.
Siapa bersalawat 10, Allah 100. Siapa yang 100, Allah 1000 rahmat. Siapa yang 1000, Allah berikan kabar gembira baginya surganya Allah. Kenapa? Karena dekat lawan Rasulullah itu surga. Maka limbah sidin madahi, siapa mengangkat suaranya kemudian bersalawatlah orang alim tadi, ulama tadi kepada Nabi SAW dengan suara yang nyaring, dan orang-orang yang di sekitarnya yang mendengar, warafa'tu sauti, umpat juga aku bersalawat. Nah, padahal gawian mabuk pas sekali ada suara orang besaruan. Pas orang bersaruan tadi bersalawat, ada dengar ulama mengatakan siapa membaca salawat, kemudian ia menyaringkan suaranya, mengangkat suaranya karena senang lawan tadi. Makanya bagus pilih yang saya kira senang, pilih saya kira senang dengan meninggikan suaranya. Kemudian ulama tadi bersalawat, ia angkat suaranya dan aku pun mengangkat suaraku. Wa rafa'al qaumu aswatahum, dan kaum yang mendengar, orang banyak itu mendengar pun bersalawat, gemuruh salawatnya. Faghfira lana jami'an fi dzalika al-yawm, pas waktu itu Allah mengampuni, berarti kada pandang siapakah, dipandang itu satu majelis, diampuni hari itu karena ampunan sabareten kada seikung ada sabareten yang ngaran sabareten pang parahu siapa kana kada tahu loh. Nah tak umpat juga situ dapat juga ampunannya. Makanya yang kita cari ampunan, mun pahala kada kawa dicari, pahala kada mayu kita. Siapa yang niatnya beribadah karena pahala, betimbang karena pahala to dihitung kayaknya. Siapa niatnya nuntut ilmu supaya alim, ditanya ilmu kan, dipertanggungjawabkan ilmu tu alim supaya apa? Hendak sugih kah? Hendak dihormati orang kah? Ditanya karena ilmu tu hagen apa? Diamalkah kah? Siapa yang niatnya menuntut ilmu atau menggali ilmu kan untuk makrifat lawan Tuhan, dihujah oleh Tuhan, sampai di mana engkau kenal aku ya Tuhan. Nah, siapa yang datang kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa, maka Allah yang menentukan kepada orang itu, terserah Tuhan. Jadi harus ampunan, kita pada membawa apa-apa ya, jangan yang bagus hari Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahlan, itu bagus toh. Ya ilahi lastulil firdausi, ya Tuhan ya Abu Nawas, tidaklah aku ini pantas masuk surga. Wala aqwa 'alan nari jahannam, cuma masuk neraka jahanam kada kuat, kada sanggup, jangankan neraka jahanam, tangan hangit aja gin panas. Kada sanggup. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ulun minta terima taubat, ampuni dosa. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim, karena yang bisa mengampuni dosa itu Allah aja. Kada ada yang lain. Nah, itu yang diminta, ujung-ujungnya surga juga, cuma kada pantas jadi tadi. Tapi minta ampunan, bila diampuni ya udah. Ingat ulun pesan Pak Guruan dulu, mun kada kawa baamal banyak dosa barang jangan ditambahi di hari-hari. Kadang-kadang beramal kayak orang bangun tengah malam tahajud, baca Quran sajud sehari, baca salawat 10.000 sehari, bersedekah setiap hari. Nah, kepada makhluk manusia, kepada keluarga, kepada binatang di sekitar, ada yang kesamut, ada yang kehayam, macam-macam. Kada sanggup, kalau banyak itu kada sanggup, dosa berang kada ditambahi. Kayak apa? Dosa kada ditambahi, senantiasa berzikir supaya kada lupa. Itu barangnya dia. Mun amak beribadah kada kawa banyak, dosa barang jangan ditambah. Kenapa? Dosa ini nyaianya. Nah, kemudian lagi sedin apa? Karena pas pada waktu itu dosa-dosa diampuni sabaratan. Fakana nasibi minal maghfirah wa rahmat, dan aku dan adalah jadilah nasibku daripada ampunan dan dapat rahmat. Anjada alayya bihadhihi ni'mah, dan karena nasibku baik dapat ampunan Allah, dapat rahmatnya Allah, maka anjada alayya bihadzal ma', lihati baiknya aku hari ini dapat nikmatnya Allah. Tu orang berdosa, bersalawat, beumbai orang banyak. Pas orang banyak tadi diampuni berarti untung pada hanya itu ada bersalawat. Bagusnya syukuri ada kesempatan banyak ya, ada majelis hidin tadi sekali ada
Tapi pas kan ampunan kita ini kada tahu yang mana majlis yang diampuni. Makanya jaga adab dalam bersalawat. Mudah-mudahan sabaratan diampuni. Makanya dalam hadis itu bagus. Di dalam hadis itu bagus dalam doanya. Apa di dalam marawinya tuh? Di dalam marawinya apa? Dalam merawinya semuanya baik baik yang membaca maupun yang mendengar semuanya mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Jadi yang membaca dan mendengarnya, bila orang baca rawi dengarkan, bila orang baca salawat kada bisa menyalawat, kada bisa nyahuti ini lagunya ini bagus sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, penting ada salallahnya, ada salamnya. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada salawat, ada salam. Jadi salawat dibilang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa bang nyahut, barang salawat minta. Itu harapannya. Mudah-mudahan riwayat yang singkat dibacakan ini bisa menggugah hati kita, menambah lagi kegemaran membaca salawat sebagai modal awal kita cinta. Dan selanjutnya setelah cinta, buktikan apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah yang kita mampu gawi. Bersiwak berat, bersiwak kada purun ya, pamulaan kada purun. Mana buktinya berat bersiwak tu? Rasulullah madahkan. Laula an asyqa ala ummati bisiwak inda kulli salah fa amartum bisiwak. Seandainya tidak menyulitkan bagi umatku menggunakan siwak itu, seandainya kada menyulitkan bagi umatku menggunakan siwak itu, niscaya kuwajibkan bersiwak setiap kali hendak sholat. Jika kada ngalih, buktinya ngalih. Berapa? Seorang-orangnya aja yang kawa pada ngalih itu. Padahal nilainya sekali rakaatnya, serakat nilainya lebih besar dari 70 rakaat sembahyang yang tanpa siwak. Yang wajib berarti 70 rakaatnya wajib. Kalau yang sunat 70 rakaat yang sunat berarti. Itu sabuting aja, apalagi yang lain. Belum lagi sunnah makan. Nah, sunnah makan belum lagi. Ketika melihat makanan, memandang makanan, baca salawat, baca bismillah, baca salawat. Mbah baca salawat ambil. Nah, bapak dah ambil, makan, kunyah, selagi mengunyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tuntung hanya taguk, waktu menaguk alhamdulillah, suap pulang, itu pulang, itihi pulang, salawat pulang. Itu sunnah. Mandi sunnah, yang mandi sunnah, hendak sembahyang niatnya mandi supaya bersih. Belum mandi lagi, mandi sambilan orang mati, lain sambilan orang mati. Ini hari Jumat. Sebelum mandi baca Fatihah 3 kali. Ila ruhi wal jasadi al-fatihah 3 kali. Limbah Fatihah 3 kali, beristighfar 3 kali. Limbah beristighfar 3 kali, baca salawat, baca syahadat 3 kali. Limbah itu kubuy sekali. Assalamualaikum ya zat. Kubuy, assalamualaikum ya nur. Kubuy, assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Yusuf. Kemudian assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. 9 kali itu kubuy. Insyaallah auranya bertambah. Insyaallah. Nah, banyak lagi yang lainnya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan. Yang sedikit itu barang dahulu sabuting siwak, kadang bawa kada purun di rumah dahulu. Belum lagi surban imamah, sakasa bersalat dengan menggunakan imamah sama juga, 1 rakaatnya lebih besar nilainya daripada 70 rakaat tanpa beimamah. Di rumah beimamah. Nah, kada bisa memuntal, ada yang sudah jadi apa ada modalnya 80.000 kah. Nilainya ianya, orang isinya ianya kulit. Nah, supan lah, itulah dah tipu dia setan supaya orang jangan menggurui pasangnya supan, tapi supannya luput. Al haya'u minal iman, supan dari itu termasuk iman, itu supan gawi maksiat. Yang termasuk iman tuh al haya'u minal iman, hafal baharijah. Malu itu sebagian daripada iman. Lalu kada purun bersiwak, kada purun ba imamah, padahal sudah ba ijazah. Kada purun menggawi yang kebaikan, kada purun berselawat ya kada dengan orang suara kada baik. Nah,
Macam supan membuat kebaikan itu bukan ibadah, bukan iman. Tapi itu tipu daya setan. Yang al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, itu malu manggawi maksiat. Aku supan, kenapa? Allah tahu. Aku supan, kayak pakai nak pertanggungjawaban mengaku umat Rasulullah. Aku supan, ada malaikat mungkar malaikat rakib di atas dihiga. Aku supan lawan diriku seorang, kasihan diriku mun aku nggawi maksiat. Supan itu yang sebagian daripada iman. Nah, diri kita itu ada yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita semua. Kalau ada khilaf, kurangnya itu daripada kelalaian ataupun daripada kekurangan pribadi ulun, mudah-mudahan dimaklumi, dimaafkan. Karena kadida niat asalnya kadida tapi jar ibu barang sedikit barang aja. Nah, barang sedikit nih. Mudah-mudahan ini menyenangkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini asbab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan semua malam hari ini, yang kita korbankan, apakah harta, apakah tenaga, apakah pikiran, semua yang kita korbankan malam hari ini semuanya dipandang oleh Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita, kepada keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, keamanan, kenikmatan, dan juga ketenangan dalam ibadah semuanya mudah-mudahan berkat salawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa tamamil qusri wa ma'mul ila hadratin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa dzurriyyati ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma